Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah, ada Tengku. Gimana Tengku? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Baik. Alhamdulillah. Syukurlah kalau gitu. Tadi sebelum menemui Bapak, tadi habis pelajaran apa nih? Tadi habis pelajaran agama Pak. Oh gitu. Bagaimana dengan pelajarannya tadi? Menyenangkan? Iya Pak, menyenangkan Pak pelajaran tadi. Oke, baiklah. Gimana nih? Kayaknya Tengku menghadap Bapak ada keperluan dengan Bapak atau bagaimana Tengku? Iya Pak, saya menemui Bapak ingin konseling sebenarnya. Oh begitu, oke. Sangat senang sekali Bapak mendengarnya ya. Kamu sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling? Untuk mengikuti konseling, saya belum pernah Pak untuk melakukan itu. Oh begitu, baiklah. Mungkin sebaiknya Bapak jelaskan dulu ya tentang konseling itu apa gitu. Oke, jadi konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli, yaitu Tengku sendiri sebagai konseli, agar Tengku mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Nah, konseling ini dilandasi oleh beberapa asas, seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak lagi. Nah, salah satunya asas kerahasiaan tadi menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah Tengku gitu. Bagaimana? Tengku paham? Oh begitu ya Pak. Ya Pak, jadi sekarang Tengku paham tentang konseling itu apa. Oke, lanjut ke ini. Nah, pertemuan kita pada hari ini tuh dibatasi oleh waktu. Nah, Bapak harap dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya memang benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Bagaimana Tengku? Setuju? Iya Pak, setuju. Oke. Nah, sebelumnya coba kamu ceritakan kepada Bapak apa yang menjadi masalah di hati kamu saat ini. Jadi gini Pak, saya itu merasa deg-degan kalau lihat ada orang yang marah-marah gitu Pak. Merasa deg-degan kalau melihat ada orang yang marah-marah. Itu maksudnya gimana tuh? Jadi gini Pak, misalnya gitu di kelas ada teman yang dimarahin oleh guru. Nah saya itu langsung ketakutan, merasa deg-degan gitu Pak. Seperti itu. Coba kamu ceritakan pada Bapak, itu bagaimana bisa terjadi seperti itu, atau sejak kapan aku merasakan seperti itu? Jadi gini Pak, dulu saya itu baik-baik saja. Nah, tapi sejak paman saya itu sukses dan kaya, dia tuh menjadi sombong gitu dan berkuasa di keluarga kami. Nah, dia itu punya anak tunggal, Pak, dan sangat manja. Dan siapa saja yang membuat anaknya itu menangis pasti dimarahin habis-habisan gitu, Pak. Dan saya itu selalu kena sasarannya, Pak, karena saya yang paling tua. Pernah suatu ketika kami itu kan bermain, Pak. Nah, tiba-tiba sepupu saya ini bertengkar dengan saudara yang lain. Nah, saya dimarahin habis-habisan itu, Pak. Nah, ini terjadi sering sekali. Jadi sejak itu, kalau ada orang marah-marah, saya pasti gemetaran dan ketakutan, Pak. Oke. Ya, ya Bapak memahami perasaan kamu. Nampaknya kamu sangat terganggu ya dengan keadaan kamu yang seperti ini. Iya, Pak. Saya sangat terganggu, Pak. Oke, kalau gitu. Jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat paman kamu yang sering memarahi kamu gitu. Ya, begitulah, Pak. Berarti kamu sekarang sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah trauma dari
Iya Pak, dan oleh karena itu saya datang ke Bapak untuk menyelesaikan masalah ini. Oke. Tujuan konseling kita pada hari ini itu untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan pada saat ini. Nah, maksud Bapak dari hasil konseling ini berupa bantuan ini agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan saat ini. Begitu ya Pak. Lalu saya harus bagaimana Pak untuk hal itu? Nah, sebenarnya Bapak minta maaf ya, Bapak lagi jatuh. Nah, Bapak tidak apa. Bapak ingin memilih gitu ya beberapa teknik atau cara yang harus kamu pelajari bersama Bapak. Nah, kita akan menggunakan teknik desensitisasi sistematik, yaitu teknik yang dimana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu cemas, mulai dari yang kamu anggap rendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Nah, jadi kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Baik Pak, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Bapak jelaskan tersebut. Oke, baiklah. Sekarang kita mulai ya. Sekarang pejamkan mata kamu dan melakukan relaksasi. Nah, sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang ringan, sedang, terus hingga yang terberat. Jika kamu membahayakannya dan kamu merasa tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangan saja nggak apa-apa. Angkat tangan bahwa kamu tidak sanggup gitu. Mengerti? Iya Pak, saya mengerti. Oke. Sekarang coba tutup mata kamu. Oke. Iya Pak, sudah. Oke, tetap rileks. Sekarang bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara atau sepupu kamu di ruang keluarga dan paman kamu ada di ruangan itu juga. Nah, kemudian sepupu kamu bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Nah, lalu paman kamu menghampiri kalian. Sekarang, paman kamu mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Pak, saya ngeri membayangkannya. Oke. Oke. Nah, kalau gitu nggak apa-apa. Mungkin sekarang tutup mata kamu lagi, relax, tarik nafas dari hidung perlahan dan keluarkan dari mulut hingga kamu benar-benar relax dan tenang. Sudah Pak. Apa yang kamu rasakan sekarang? Saya ngeri Pak. Oke, kamu ngeri. Terus Awalnya itu biasa saja Pak. Tapi ketika saya mulai membayangkan paman saya berbicara dan membayangkan wajahnya itu, saya jadi ngeri Pak. oh begitu. Oke, kita sudah pada tahap yang sedang dan kamu sudah merasa tidak sanggup ya. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Baik Pak. Oke, kita akan mempraktekannya lagi. Bagaimana keadaan kamu sekarang? Saya sedikit lebih baik Pak, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, sekarang kita mulai lagi ya. Sekarang relax, tarik nafas dalam-dalam, pejamkan mata kamu. Bayangkan
seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Nah, sekarang seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara keras. Nah, lalu sekarang kamu berada dalam sebuah ruang keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga kamu, termasuk paman kamu. Dan kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dan menangis. Nah, kemudian kamu nih yang disalahkan. Paman kamu marah sekali kepada kamu. Saya tidak sanggup, Pak. Oke, nggak apa-apa kalau nggak sanggup. Buka matanya sekarang. Oke, relax. Tarik nafas dari hidung dan keluarkan dari mulut. Oke. Sekarang bagaimana perasaan kamu? Deg-degan, Pak. Tapi untuk sekarang sudah lebih baik. Oke. Tapi tidak seperti tadi ya. Iya, Pak. Oke. Relax saja, ini butuh proses, nggak apa-apa tadi. Iya, Pak. Tapi tidak seperti kemarin, Pak. Saya sekarang tidak begitu ketakutan. Gitu. Bagus nih. Bagus. Oke, ini suatu kemajuan lah ya. Oke, bagaimana? Kita lanjutkan? Iya, Pak. Bisa dilanjut. Bisa. Oke. Sekarang tutup lagi mata kamu. Sekarang bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekaligus akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suara yang sangat keras. Oke, sekarang buka mata kamu. Relax dan tenangkan diri ini. Saya merasa ngeri, Pak. Oke, nggak apa-apa, kamu sudah berusaha. Tinggal satu langkah lagi. Semua butuh perjuangan dan kamu sudah lakukan. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus ya. Oke. Baik, Pak. Mari kita lanjutkan. Saya sudah siap. Oke. Mungkin kita mulai ya. Kita mulai lagi. Oke, mungkin tutup lagi mata kamu. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Oke, sekarang bisa buka mata kamu. Saya sudah lebih baik, Pak. Relax ya. Relax, tahan nafas dalam, keluarkan nafas. Oke, sekarang sudah lebih baik ya. Ya, Pak. Sudah. Oke, bagus. Alhamdulillah, kamu berhasil melewatinya. Selamat. Terima kasih, Pak. Saya senang sekali di sini. Oke, sama-sama. Jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas, apalagi takut gitu ya. Kalau sedang melihat seseorang yang dimarahi atau jika paman kamu memarahi kamu gitu. Iya, Pak. Siap. Ya, jangan cemas lagi atau takut lagi lah. Oke, sekarang gimana nih? Apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan lagi? Sepertinya tidak ada, Pak. Cuman itu tadi saja. Oke, mungkin pertemuan kita pada hari ini cukup sekian. Kita akhiri dulu ya. Iya, Pak. Oke. Baiklah, pertemuan kita pada hari ini kita akhiri. Dan jika dari Tengku sendiri itu ada yang ingin dibicarakan lagi, nggak apa-apa, nggak usah sungkan-sungkan untuk menemui Bapak lagi. Oke? Iya, Pak. Oke, kita tutup ya.
Assalamualaikum. Salam.